Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 bersama saya Rina Adibah. Kali ini materi pembelajaran kita adalah menyimpulkan dan menelaah pidato persuasif. Silahkan disimak video pembelajarannya. Pertama, kita akan membahas tentang unsur-unsur pidato persuasif. Unsur-unsurnya adalah 1. Pembukaan. Di dalam pembukaan ini terdapat merebut perhatian dengan pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual, misalnya saja dengan menggunakan slide atau proyektor. Kemudian ada hubungan dengan audiens, yaitu dengan menunjukkan kesamaan dan rasa empati kepada audiens. Kemudian ada kelayakan, dengan menunjukkan kelayakan pembicara tentang topik berdasarkan pengalaman personal atau profesional yang dilakukan. Jadi seseorang ini betul-betul memahami apa yang akan disampaikannya. Misalnya saja, pidato yang akan disampaikan tentang kesehatan, maka akan lebih layak atau lebih baik bila disampaikan oleh seorang dokter atau tenaga medis lainnya. Unsur pidato berikutnya adalah tujuan. Seseorang yang berpidato harus menjelaskan harapan setelah pidato selesai. Selanjutnya, dalam pembukaan juga terdapat peta jalan, yaitu mengatakan kepada audiens atau pendengar tentang pokok-pokok pikiran pidato. Unsur pidato persuasif yang kedua adalah isi. Isi merupakan pokok pikiran disertai alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandangan pembicara pada saat berpidato. Unsur pidato persuasif yang ketiga adalah penutup. Usahakan pada saat menutup pidato dengan cara yang menarik dan mengesankan. Demikian tadi unsur-unsur pidato persuasif mulai dari pembukaan, isi, dan penutup. Selanjutnya kita akan membahas tentang menyimpulkan pidato persuasif. Agar dapat menyimpulkan pidato persuasif dengan baik, perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Dengarkan pidato dengan seksama. 2. Catatlah pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato dengan menggunakan kalimat sendiri. Informasi tersebut dapat diubah menjadi beberapa kalimat. Dan yang terakhir, buatlah simpulan isi pidato ke dalam beberapa kalimat. Berdasarkan pokok-pokok pidato yang ditemukan dapat dibuat menjadi simpulan isi pidato dalam beberapa kalimat paragraf. Selanjutnya adalah menelaah teks pidato. Agar dapat menelaah dengan baik, maka kita harus memahami struktur isi pidato persuasif. Struktur pidato persuasif yang pertama adalah pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau sudut pandang pengarang terhadap suatu persoalan. Misalnya saja, ada satu persoalan tentang kenakalan remaja. Di situ kita bisa memberikan pernyataan atau pendapat tentang kenakalan remaja tersebut dengan memberikan sudut pandang dari diri kita sendiri. Kalian harus fokus pada pernyataan posisi yang kuat. Pernyataan yang dapat diajukan untuk menyatakan pernyataan posisi adalah sebagai berikut. Pertama, siapa yang akan diyakinkan? Kedua, apa yang akan diyakinkan? Mengubah pendapat atau mengubah perilaku. Yang ketiga, jenis argumen apa yang akan disampaikan kepada audiens. Dan yang keempat adalah apakah pernyataan sudah menyatakan posisi dengan jelas. Selanjutnya adalah tahap argumen.
Argumen atau pendapat harus berdasarkan pendapat logis atau masuk akal yang bisa meyakinkan audiens atau pendengar mengapa posisi atau pernyataan posisi itu diambil. Maka, untuk lebih meyakinkan audiens, kita bisa menyampaikan fakta-fakta yang mendukung. Contoh, menyampaikan tabel, gambar, atau kutipan. Dan juga penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya kita hindari agar audiens tidak kesulitan untuk memahami apa yang kita sampaikan. Urutan argumen tergantung pada penulis. Boleh mulai dari argumen yang paling kuat atau argumen yang paling lemah hingga ke argumen yang paling kuat. Selanjutnya kita masuk pada struktur yang terakhir, yaitu penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi merupakan simpulan yang diambil untuk memperkuat pandangan penulis pada pernyataan posisinya. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan untuk memperkuat pernyataan posisi. Hal yang pertama adalah menekankan pokok pikiran dengan vokal atau suara yang berbeda, nada rendah atau nada tinggi, mimik, ekspresi, atau bahasa tubuh. Yang kedua adalah pengembangan argumen harus logis disertai dengan bukti-bukti, tidak hanya berdasarkan emosi atau intuisi saja. Yang ketiga adalah penggunaan tabel, data-data statistik, foto, diagram, atau juga penggunaan PowerPoint merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk penguatan pernyataan posisi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama adalah nominalisasi. Nominalisasi adalah proses tata bahasa mengubah kata benda, kerja, atau sifat menjadi kata benda. Perhatikan contoh berikut ini. 1. Pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. 2. Pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak. Kalian perhatikan pada contoh kalimat nomor 1 terdapat kata memberlakukan. Memberlakukan adalah kata kerja. Kita akan nominalisasikan, maka memberlakukan akan berubah menjadi pemberlakuan. Ada di contoh kalimat nomor 2. Contoh lainnya adalah kata membangun. Apabila dinominalisasi, maka menjadi pembangunan. Mendaur ulang menjadi pendaur ulangan. Berhasil menjadi keberhasilan. Merintis menjadi perintisan. Jadi, pembendaan atau nominalisasi itu digunakan untuk merubah kalimat dari bentuk aktif menjadi pasif. Misalnya pada kalimat berikut ini. Kita harus mendaur ulang sampah. Pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Ciri kebahasaan berikutnya adalah kata ganti. Kata ganti merupakan jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam teks pidato persuasif adalah kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Misalnya, aku, saya, kami, Anda, kalian, kita, atau mereka. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita harus peduli pada lingkungan. Baiklah, ciri kebahasaan pidato persuasif selanjutnya kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Contohnya, sembako diberikan oleh dermawan kepada warga.
Sembako adalah subjek, diberikan adalah predikat, oleh dermawan adalah objek. Selanjutnya, ciri kebahasaan pidato persuasif, kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contohnya, bidang perbankan, ada istilah defisit, surplus, bunga. Atau dalam bidang pertanian, ada kata atau istilah hama, bibit, panen, irigasi. Dan ciri yang berikutnya, sinonim dan antonim. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Sedangkan antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Contohnya, benar sama dengan betul. Benar atau betul, lawannya adalah salah. Kemudian, ciri kebahasaan selanjutnya, kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang berasal dari kata sifat atau kata kerja yang tidak merujuk objek, melainkan suatu kejadian atau hal yang tidak terlihat. Contohnya, ketakutan, kegembiraan. Ketakutan dan kegembiraan ini tidak terlihat wujudnya, tetapi memang suatu kejadian atau hal. Kata ketakutan, kata dasarnya adalah takut yang merupakan kata sifat. Dan kegembiraan, kata dasarnya adalah gembira. Karena mendapatkan awalan ke dan akhiran an, maka dia menjadi kata benda. Ciri berikutnya adalah kata emotif. Kata emotif adalah kata yang berkaitan dengan perasaan. Contohnya, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Dari contoh tersebut, mencoba untuk menggugah perasaan atau emosi pendengar atau pembaca. Berikutnya adalah kata tugas atau konjungsi. Konjungsi merupakan kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, sebab, karena, atau, namun, sebelum, dan sebagainya. Contoh dalam kalimatnya sebagai berikut. Sebelum menentang keputusan itu, kita harus berpikir dengan bijak. Ciri berikutnya adalah modalitas. Modalitas merupakan pernyataan yang menyuguhkan atau menginginkan kemungkinan atau keharusan. Misalnya kata mungkin, dapat, akan, pasti, nyaris, seharusnya, tentu, dan sebagainya. Contoh dalam kalimatnya adalah kami akan mendukungmu. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian. Dan tentunya kalian harus tetap semangat belajar walaupun di rumah. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.